sumsumnya kelihatan. Oke, ayo. Oke, lanjut Kakak dulu. Lukas memang berat. Oke, lanjut dulu ya. Nggak, gini, Pak Nyoman kemarin bilang dia kan udah ikut dalam diskusi RAI dan kadang dalam pembuatan penerjemahan Gunaika atau istri bilang kan gitu. Gitu loh. Sebetulnya gini Bang Emil, sebetulnya bukan hanya ayat itu saja yang kemudian kali-kali sampaikan ini, karena kita ke dalam bahasa Indonesia dengan tepat gitu, sesuai dengan pemaknaannya gitu. Itu sebetulnya yang menjadi masalah. Jadi bahasa kita ini bahasa yang terbatas. Kalau Contohnya Gunaika itu kan udah jelas itu istri itu. iya, Nggak perlu cari lagi pemahaman lain. Bisa istri, bisa wanita, kan artinya begitu. Tapi ya itulah, intinya seperti itulah yang kita sampaikan tadi. Ya. Oke, lanjut dulu nih. Saya mau sholat maghrib dulu. Oke, lanjut semua ya. Kakak Lukas memang berat luar biasa. Ngane lebaran, ale. Dulu saya tamam. Ya, pasti ada? Gimana? Lewat atas Jo. Ini lagi di mana ini Kores ini? Ini lagi jalan ke California. Oh, di kapal ya? Yes, kapal. Kapal apa? Kapal api dong. Kapal api kurang enak. Kurang wangi kapal api. Kapal feri Palukan. Oh, kapal feri ya. Ya, selamat bertugas. Ya, tapi Tuhannya Yesus ya, Palukan. Iya. Yo, silakan Pak Martin. Ya, memang masalah terjemahan ini memang bisa jadi persoalan, tapi kan kita dikasih hikmat Tuhan juga untuk mengerti kan. Jadi tidak secara harfiah lalu harus masuk di akal kita secara itu kan akal manusia ini kan terbatas. Kalau bukan tuntunan Tuhan kita juga nggak akan ngerti Alkitab gitu. Hanya Tuhan membuka pikiran kita baru kita bisa mengerti Alkitab. Makanya kalau non-Kristen umumnya akan sulit, akan membantah terus tentang isi Alkitab ini. Makanya kalau saya lebih cenderung begini, kalau pahami. Itu loh. Jadi saya pikir begitu. Karena Alkitab ini bukan satu yang sembarangan. Nggak bisa orang mengerti begitu aja, nggak bisa. Karena dia punya makna rohani, ada esensi yang tadi dikatakan juga. Yang harus didalami, bahkan kita minta hikmat yang dari Tuhan. Pengetahuan yang dari Tuhan untuk kita bisa mengerti. Makanya saya sebagai orang Kristen, bagaimanapun masalah Alkitab itu sudah yakin 100%. Karena saya juga bandingkan dengan kitab suci lainnya yang tidak sama dengan Alkitab gitu loh. Itu. Saya yakin banget gitu, karena tidak ada kitab lain yang bisa sama dengan Alkitab. Itu luar biasa banget. Baik, terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Saya mau menyapa Mas Heridaya ini. Coba lihat di fotonya ini. Mantap sekali. Abu Daya kurusan serius. Ini kurusnya gini, gemuknya bagaimana? Aki Heridaya ini. Malah ditutup. Oke, lanjut teman-teman, lanjut. Makanya udah turun. Ya, makanya vitamin semua itu yang dimakan. Assalamualaikum Akhi Alayubi. Udah lama juga nggak lihat ini Pak Zul. Oh, ada Mas Alyubi. Assalamualaikum Mas. Allahu wabarakatuh. Ya Allah. Oke, ini lama nggak pernah main ke GCC nih. Waalaikumsalam. Sueb, apa kabar? Bang Zulki. Alhamdulillah baik. Itu Mas Alyubi, ada teman lama kita itu Pak Pendeta Martin, kawan lama kita nih. Monggo disapa Aki Alyubi. Terima kasih Bang Zul. Selamat malam Pak Pendeta Martin. Selamat malam Ayubi. Ketemu lagi nih. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat. Oke. Ya, semoga semua sehat ya. Baik, kita bisa dialog terus nih. Ya, sama-sama Pak Martin. Amin. Ini Pak Martin Ale ini saya anggap sebagai orang tua sekaligus saya anggap sebagai sahabat. Iya. Fair orangnya dan enak sekali diajak ngobrol. Walaupun sesekali saya terpancing, beliau yang meluruskan. Ya, enak gitu diajak lah. ngobrol memang. Iya. Ya. Salut saya sama beliau ini. Ini lama dengan saya bertahun-tahun tuh. Pak Martin lupa waktu kita bareng-bareng tes angkatan darat, Pak Martin. Ya?
lupa Pak Martin waktu kita bareng-bareng tes angkatan darat. Ya. Iya, gua nggak lulus, Pak Martin lulus waktu itu. Oh, di mana? Dari mana tuh? Iya, waktu itu gua di ini Pak Martin di secapa waktu itu. Oh, wah hebat ya. Syukurlah bisa masih ingat juga ya. Masih ingat Pak, bareng-bareng kita waktu itu. Pak Martin ternyata sekarang menjadi pengkhotbah, dari perwira jadi pengkhotbah. Lanjut Pak Martin. Sayurnya serius apa nih? Halo, ini kok kayak suara Bang Heri ya? Iya, memang itu Bang Heri. Dokter Heri. Oh, itu emang Bang Heri. Halo. Lagi di teras. Gerah betul di dalam kamar. Makanya vitamin semua yang dimakan tuh. Baik, terima kasih. Monggo lanjut teman-teman, barangkali ada yang sesuatu nggak perlu ditanyakan kepada Pak Martin, silakan tidak ditanyakan. Bukan makan vitamin Pak Martin Ale, tapi makan Bama sama Pur. Oh, ini mumpung ada Martin. Kan Yesus mengatakan bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Artinya bahwa kita taat pada pemerintah. Dan kita taat kepada Tuhan. Jadi harus menghormati pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak dari Tuhan. Itu kuncinya. Sehingga kunci orang Kristen harus taat sama pemerintah. Seperti apapun pemerintah itu tidak masalah. Karena nanti Tuhan juga yang akan memberesin gitu. Pemerintah yang nggak benar itu Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan Yesus akan menyelesaikan. Karena Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Begitu. Siap, bagus sekali itu petuahnya. Mencoba ini ya adil ya, antara hak kepada Tuhan dan hak kepada negara. Betul. Harus itu, harus taat sama pemerintah. Salah kewajiban kepada Tuhan dan kewajiban. Betul. Ya. Flyer lo lagi ngapain Flyer? Mana? Ini lagi lihat-lihat laut ini, mau Nanya dong sama Pak Martin. Tanya. Pak Martin, seumpama orang Kristen hidup di bawah naungan seperti misal anggaplah kayak India atau Cina. Ternyata di India itu memerintahkan untuk berperang, atau di Cina misalnya memerintahkan untuk berperang. Orang Kristen boleh ikut ya? Kita akan disuruh taat sama pemerintah. Jadi kalau memang pemerintahnya perintah, ya kita lakukan saja. Karena kita ada di bawah pemerintah. Jadi boleh ya Pak Martin ya? Boleh berperang berarti ya? Boleh. Kalau memang itu boleh. Karena Tuhan yang ngatur semua nanti itu. Jadi gimana dengan dalil kaki musuh Pak, dan tanpa pipi kiri kasih kanan? Itu penanaman kepada tiap pribadi orang Kristen supaya mereka berani mengalah, berani memberi kesaksian tentang hidup yang benar, gitu loh. Tetapi di samping itu kita ada di bawah pemerintah ya kita harus taat pada pemerintah juga gitu. Kalau ada nanti pemerintahnya salah, ya Tuhan yang akan tanggung jawab itu. Tuhan akan beresin. Berarti keputusan pemerintah bisa mengalahkan perintah Yesus yang kasih musuhmu ya Pak? Bukan begitu. Karena tiap orang itu akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap pemimpin keputusannya itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini yang harus disadari setiap orang. Jadi orang pemimpin itu tidak bisa seenaknya. Tapi kalau dia seenaknya, dia akan terima risiko juga yang berat gitu loh. Jadi kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus, karena segala kuasa ada di tangannya Dia. Nah kalau kita rakyat ini pemerintah dilawan-lawan, ya kita kan pasti kalah dong. Oke, makasih Pak Martin, makasih. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Loh kok pada diam? Pak Martin sehat? Udah makan belum Pak Martin? Ya? Pak Martin sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya. Lanjut yang lain. udah nyampe nih di tempat peraduan. Pak Martin, saya juga mau nanya dong. Ya. Nah, kalau saya jawab. Kalau nggak bisa, saya bilang nggak bisa gitu. Oke. Yang kalau nggak dijawab hari ini juga nggak apa-apa sih. Saya nggak minta bayar kok. Nah, terus saya mau nanya itu. Nanti boleh kakak Lukas jawab nanti boleh kakak Lukas ding. Pak Martin boleh jawab. Tuh, Baru Ale
Nama juga Maulana Zakaria lagi, bukan Suaib. Hajar Pak Lukas saja tuh, Suaib kebiasaan. Tidak sesuai dengan aturan Pak Zulfikar ini. Nanti saya bilang Pak Zulfikar duduknya kayak nih Maulana bin Zakaria nih. Oh, mau Aduh, dikirim Pak Pak Lukas Lukas. nih. Maaf kemarin kita nggak bisa ketemuan Pak Lukas, padahal momentumnya ya. Nggak apa-apa, Mbak Rifa, nggak apa-apa. Ya saya hanya ingin memenuhi janji saya saja. Iya, saya juga sayang banget itu Pak Lukas, padahal ya namanya undangan. Kalau di sini beda sama di Sumatera Barat ya. Maksudnya tuh kalau di Sumatera Barat tuh kalau kita pesta nikah tuh boleh jam berapa aja datang. Kalau di sini tuh semua tuh misalnya ditentukan jam 2 tuh semua pada datang pas jam 2 di misalnya di gedung pertemuan gitu ya. Terus udah jam lucu. Kalau di Sumatera Barat tuh ini tuh iya sih sekarang dibatasi juga, tapi datangnya tuh misalnya ditentukan jamnya di undangan. Jadi mohon maaf banget Pak Lukas. Nggak apa-apa Mbak Rifa, nanti saya akan ke Jogja lagi kok. Kalau ada kesempatan lagi ya. Siap. Nanti kesini bersilaturahmi kita nanti. Mbak Rifa, Karanganom itu dari Prambanan jauh ya? Kalau jauh sih nggak jauh banget ya, tapi ya masih kotanya ya masih kota Klaten kan? Iya, kota Klaten. Nggak terlalu jauh itu. Karanganom itu masih arah ke selatan ya? Arah ke Boyolali berarti. Arah Boyolali ya? Iya. Saya kemarin pulang kan lewat Boyolali itu, yang lewat jalan kecil itu Desa Tulu. Oh iya. Iya berarti lewat daerah sini berarti. Oke, gitu. Next time ya kita ketemu, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Mudah-mudahan insya Allah kalau memang ada waktu, ada umur, ada rezeki, ya kita bisa ketemu. Saya dengan Bang Handi dan lain-lain kan sudah sering ketemu. Baru dengan ini juga betul Sueb. Backing Mara Slayer saja kan nih. Mana Sueb, kita mau lap. Ternyata lucu juga kalau orang Jawa logat timur lucu ya. Aduh. Nah ini saya mau nanya nih, ini nanti yang boleh jawab Pak Lukas boleh, Kakak Lukas boleh, Pak Martin juga boleh. Ini saya nih dari tadi sudah 3 hari 3 malam ini dan tidur lantaran cari jawaban siapakah yang dimaksud oleh Yesus pada saat Yesus menyatakan pergilah. Serius pula lah, santai-santai saja. Biar kita sambil bercanda aja. Bolehkah saya mewakili untuk tidak menjawab? Oh janganlah Pak Dejul, ini gimana sih? Itu di Matius pasal ke-26 ayat yang ke-18 Bapak. Ya iya, makanya kalau punya kuping didengarkan. Bolehkah saya membantu tidak menjawab? Waduh, tampilan zoomnya dirubah lah. Mukaku nggak kelihatan. Kenapa Mas Heri? Mantap kan tampilannya? Order aja Bang Jul. Tampilan zoomnya dirubah biasalah. Nggak kelihatan. Sebentar tak tampilkan. Oke lanjut, sambil tak setting lagi biar tampilannya lebih jos. Yo silakan Pak Martin Ale. Menjawabnya jangan juga terlalu serius. Kita bikin santai saja. Iya. Pertanyaanku ini tidak sulit Bapak. Iya. Ini kan masalah makan Paskah. Jadi kan di sini dikatakan bahwa pergilah ke kota kepada si Anu, berarti kepada seseorang gitu ya, kepada seseorang, dan katakan kepadanya bersama-sama dengan murid-muridku. Jadi kepada seseorang gitu ya, tidak disebut namanya gitu. Jadi memang jadi kalau tidak disebut namanya ya kata si Anu berarti seseorang gitu kan. Terus ya seperti itu. Sebut aja itu Pak Martin Ali gitu yang anunya itu. Tapi gini Pak Martin, tapi yang namanya Tuhan kan harus maha tahu. Masa kenapa Yesus tidak maha tahu? Makanya itu di sini kan tidak disebutkan orangnya siapa seseorang si Anu. Pula lah kau, Sueb. Jangan pula lah kau bantah, kau bertanya. Setelah orang menjawab kau bantah pula lah lagi. Gimana lagi kau itu? Saya cuma klarifikasi saja Pak Heri. Dijewel kau nanti sama Pak Martin Ale. Pergilah ke kota kepada si Anu. Jadi kepada seseorang gitu loh. Jadi yang penting di situ masalah istilah esensinya tadi itu maknanya apa? Shalom, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam.
Siapa sih? Pak Rijal ya, Pak Rijal. Oh, ada Ustaz Rijal. Ustaz Rijal. Ini Akhi Damardam Raisen mau tanya Damardam ini. Pak Damar, silakan Pak Damar, speak up. Pak Damar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana nih? Apa yang bisa dibahas ini? Aduh, silakan buat tema aja, Bang. Assalamualaikum Pak Ustaz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rijal. Oh ya, pemberitahuan buat Pak Rijal, di sini ada saudara kita non Muslim Pak. Yang mana tahu kalau Pak Rijal ingin bergabung di sini silakan. Kalau misal ingin buka kajian Islam, roomnya sudah ada. Bagusnya saya langsung pamit aja ke sebelah gimana biar kawan-kawan bisa apa. Karena materi masih ada apa lagi. Oke, Baik, silakan teman-teman yang lain kembali ke posnya masing-masing di room utama. Oke, langsung saya handle ya. Oke, Mas siapa tadi? Mas Maulana, Mas Sueb, bisa dilanjutkan lagi diskusinya dengan Pendeta Martin yang lainnya yang tidak berkepentingan ataupun belum mau berbicara, tolong mic-nya ditutup. Ini roomnya tuh room apa nih? Room Al-Quran atau room Tadarus atau room apa nih? Room sesuai dengan request tadi. Saya berikan sekaligus, saya akan memberitahukan kepada para subscriber Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Salam Akal Sehat, Jan JC, dan Menara Siar yang berafiliasi dengan CCC. Hari ini telah kita membuka program baru. Bagi siapapun yang berminat ingin mempelajari grammar tentang Al-Quran, silakan masuk ke Zoom kita. Link akan saya pin di tiap-tiap Menara Siar. Silakan gabung. Di sini akan digawangi oleh Ustadz Rijal. Silakan teman-teman yang ingin bergabung membahas masalah grammar Al-Quran. Oke, saya gabung ke sebelah ya. Jadi silakan. Oke, dilanjut Pak Sueb dengan Pak Martin. Silakan, ada sesuatu yang perlu dibahas. Yang lainnya tolong ya di mute sendiri mic-nya. Bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim untuk saling bercanda. Biar tanya boleh, cuma jangan berdebat. Kalau mau H2H atau mau berdiskusi kan ada room lain. Misalnya kita tambah mengakrabkan diri sajalah, begitu maksud saya. Itu kalau saran saya. Cakep Pak Budaya. Nomor 7. Iya, mengakrabkan diri. Nah, kalau mau debat kan ada room lainnya. Tapi kalau apa itu? Tapi kalau Pak Martinale dengan Sueb, mereka memang harus lebih akrab lagi. Mereka sering cakar-cakaran. Pak Zul, tadi Muslim udah nanya banyak tuh. Sekarang Pak Lukas sama siapa ketua itu? Pak Lukas sama Martin, silakan nanya Pak Lukas sama Martin. Iya, saya sebentar mau nanya ini sama Ale nih. Tapi saya mau nanya ke Pak Zul dulu. Pak Zul. Ya, siap. Pak Zul, ini kan aturan ada perubahan-perubahan. Kita kemarin memang kita pakai aturan yang ketat, tapi kadang-kadang kita capek memberitahu. Untuk sementara ini pakai nama pun selain nama yang indikasinya menghujat akan saya tegur. Selagi namanya itu bisa kita maklumi, oke. Tetapi nanti kalau sudah masuk ke sesi debat, saya harapkan namanya itu harus ya jangan jangan provokatif. Tapi di ruang utama ini sudah kita berkonfrontasi agar room utama ini lebih kondusif. Yang kemarin kan di room utama saya buat untuk kajian tentang Islam, tapi ini nggak membuat nyaman teman-teman, seolah-olah dibatasi. Akhirnya saya putuskan room utama bebas, baik Kristen maupun Muslim, silakan di sini. Nah nanti kalau teman-teman sudah mulai membentuk suatu tema atau mengklusi suatu tema, nanti akan saya giring ke room-room yang kita sediakan agar kondusif. Tapi itu ada Kores Kristus juga, itu maksudnya apa Pak Zul? Kores Kristus itu saya nggak paham itu maksudnya apa itu. Saya sendiri nggak paham itu. Ada itu malah penghinaan. Ini malah penghormatan ini. Iya, kalau beta kenapa kan bukan penghinaan. Saya nggak paham maksudnya Kores Kristus itu apa, saya nggak paham. Terus terang saya nggak ngerti. Itu antara
antara Raja Kores dengan Kristus digabung jadi satu. Ke ruang H2H, yuk dibahas masalah nama Kores Kristus itu. Ayo ke rumah H2H, monggo, ayo geser ke sana. Oke ya, ke sana. Oke, dilanjut diskusinya di sini di room utama di sini. Pak Martin masih bisa monitor Pak Martin? Oke ya, stay di sini dulu Pak Martin ya, masih banyak teman-teman yang ingin mengajak ya main sentil-sentilan di sini lah. Silakan teman-teman yang lain barangkali mau menyentil, silakan bertanya, waktu jangan dikuasai karena di sini ada 35 netizen ataupun peserta, jadi jangan terlalu mendominasi, hargai teman yang lain. Dan juga satu kali lagi, yang tidak berkepentingan, tolong, saya belum selesai berbicara, yang tidak berkepentingan, yang tidak ingin berbicara, tolong di mute sendiri. Karena apa? Kalau kalian membuka mic-nya sendiri, ada suara-suara yang masuk di dalam di background HP kalian. Putus. Udah, saya ambil bagian pertama dah. Saya mau nanya. Ya, silakan. Cuma pertanyaan ini bukan tentang agama, karena kita sudah sering sekali membahas masalah agama. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada sosok figur yang sangat saya hargai dan sangat saya hormati. Kisinya kepada kita, kasih tipsnya gimana Pak supaya bisa umur segitu tapi masih tetap hot, masih tetap bisa mengimbangi anak-anak muda. Oh begitu, ya. Saya kira pertanyaan ini bagus, ini kebetulan dokter yang tanya ini, soalnya dia lebih ahli sebenarnya itu. Kepintaran dokter nurun lah paling tidak itu. Jadi begini kata dokter juga, bahwa hati yang sehat itu, hati yang senang itu merupakan sesuatu yang bagus untuk kesehatan kita. Jadi berarti begini, hidup ini tidak boleh ada tekanan terlalu lama di dalam hati dan pikiran kita, sebenarnya itu. Nah ini persoalannya, makanya kita perlu mengenal kebenaran itu supaya kita tidak terkecoh. Seperti saya di sini, saya berusaha, walaupun kadang-kadang ya kalau dulu ya, sekarang sudah enggak lah, karena begitu. Jadi hal seperti ini membuat kita sehat gitu loh. Tapi kalau kita mudah tersinggung, marah-marah, stres, itu penyakit itu jadi penyakit. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya Tuhan mengajarkan kita supaya kita bebas daripada tekanan-tekanan perasaan. Kita marah bukan tidak boleh, marah ya boleh aja, tapi jangan sampai berbuat dosa gitu loh. Marah yang kelewatan sampai kita berbuat dosa itu tidak boleh. Atau kita ada kepenaan atau segala macam. Tapi bagaimana kita belajar supaya kita bisa memaklumi. Nah itu saya kira ajaran inti seperti apa yang saudara Heri nanya ini. Kalau dari pengalaman hidup saya itu hanya hati yang gembira, artinya kita berpikir positif aja dah. Kalau orang lagi marah-marahnya maki ya kita maklum aja, mungkin dia lagi stres gitu, atau dia lagi tegang itu lagi ini ya udahlah. Jadi kita kan tidak terbeban. Gitu. Saya kira ini cara berpikir. Jadi cara berpikir kita ini dirubah gitu loh. Cara berpikir kita dirubah, makanya di dalam Alkitab juga dikatakan pikirkan semua yang baik, yang suci, yang murni, yang patut dipuji gitu. Jangan yang sakit hati, yang pahit, yang jelek-jelek itu jangan gitu. Karena orang ini di bagian kehidupannya dia akan ketemu semua masalah yang jelek-jelek ketemu. Tapi kita diajar bagaimana kita bisa mengantisipasi itu. Nah saya kira itu Saudara Heri ya jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Martin. Yang sangat berpengaruh sekali dengan kesehatan. Kalau kita sering stres, maka kesehatan kita semakin menurun. Kenapa kita stres? Kita cari penyebabnya. Kenapa saya bisa stres? Oh, karena saya tadi dengan si ini kelas gini. Oh, tadi saya dengan si ini begini. Oh, tadi. Nah, ini penjelasan Pak Martin ini akhirnya merujuk kepada apa yang juga tertera di dalam Islam. Minan nas.
artinya kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita sesama manusia, kita sudah menanamkan sangka baik kepada sesama manusia, kita sudah berbuat baik kepada sama-sama manusia, maka akan membuahkan hasil yang baik dan membuahkan hasil yang sehat juga. Kita dialog di sini, kalau bagi saya tujuan utamanya itu, kita meredakan suasana yang sering tegang di Indonesia ini karena perbedaan terutama agama. Nah, bagaimana kita belajar berdialog supaya kita bisa saling menerima begitu. Di dalam perbedaan mungkin ada pertanyaan yang aneh-aneh, tapi ya kita maklum saja karena orang tidak tahu, makanya dia bertanya. Jadi jangan kita ditanya lalu kita tersinggung. Jadi memang kita harus punya satu perasaan ekstra gitu ya. Karena seperti tadi saya di Umi Dini itu ada berantem si Dedi sama si siapa itu mereka ngomongnya kasar-kasar. Itulah karena anak masih muda mereka terbawa oleh emosi. Barusan siang tadi di Umi Dini itu. Nah ini saya kira kita belajar menjadi dewasa untuk bisa saling menerima lah kekurangan. Memang kadang baik dari saya maupun dari kawan-kawan yang lain maupun dari Kristen juga kadang ada yang nyeleneh nanya. Memang ada dasar pertanyaan ada, misalkan tanya kepada orang Islam itu katanya tangan kanan tangan Allah kok kanan semua, dua kanan ya kan. Nah itu pertanyaan, sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan yang bagus, cuman dijadikan seperti nada ejekan, kemudian dibalas lagi. Itu kok Tuhan kamu kok pinjam pisau cukur, kere banget Tuhan kamu nggak beli pisau kok pas kok pakai pinjam. Nah yang seperti ini yang sering menjadi pancingan. Cuman kalau bagi saya yang itu sudah saya lewatkan, dalam arti kalau ketemu seperti itu insya Allah akan saya abaikan. Baik Mas Hidayat dan Mbak Martin, saya kira kita sudah dewasa ya, saling memahami, diskusi kita ke depannya lagi lebih beradab dan saling menghargai. Oke, untuk yang lainnya, maaf yang untuk para senior saya, bukan saya itu melarang Anda untuk speak up. Kita beri dulu peluang kepada teman-teman kita yang masih baru. Ya, nanti sebagai pendebat senior, saya meminta untuk menahan diri dulu. Saya beri kepada Pak Martin, saya persilakan terutama yang baru. Dari entah itu dari Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, dari Salam Akal Sehat, silakan naik ke sini. Saya akan berikan peluang untuk berdiskusi sambil melatih kalian menjadi katakanlah apologet ataupun berdebat yang baik. Nanti para senior kita di sini akan membackup kalian. Jadi jangan takut, jangan malu. Silakan menanyakan sesuatu ke Pak Martin, mumpung ada di sini Pak Martin, dan di samping itu selintas ada Pak Taubat dari Kristen juga. Nanti kita bisa berdiskusi. Silakan teman-teman yang masih baru di dunia diskusi, silakan langsung hand raise ataupun langsung menyela omongan saya ini untuk langsung bertanya kepada Pak Martin maupun ke Pak Taubat. Silakan, terutama yang baru ya. Saya persilakan yang baru untuk menjadikan kalian tahu saja bagi yang ya. Boleh. Enggak. Sekadar kalian tahu saja bagi yang baru-baru, yang baru mau belajar dialog, orang yang tepat untuk kalian ajak belajar dialog sebagai lemah lembut dan sangat menawan bagi saya. Ya. Kita jadikan samsak Pak Martin Ali untuk latihan. Jangan. Ya kadang-kadang ada nada kasih juga ya. Baik, kita lanjut. Pak Martin tolong ditahan dulu biar kondusif, nanti jangan terlalu malam. Silakan teman-teman yang lain yang kiranya mau belajar, silakan langsung hand raise. Kalau bisa hand raise dulu ya. Iya, hand raise dulu. Saya juga mau bikin kopi sama beli rokok. Oke, iya, terima kasih Mas Heri. Nanti selalu stay di sini ya untuk membackup teman-teman. Silakan yang masih baru hand raise ya, hand raise. Oh, di sini ada Bambang Martapura yang telah hand raise. Silakan Aki Bambang Martapura. Tolong waktu dan tempat saya persilakan. Tolong sebentar ya. Tolong jangan banyak-banyak karena di sini masih banyak teman yang ingin speak up. Jadi satu atau beberapa pertanyaan aja. Nanti kita lemparkan kepada penanya yang lain. Jadi kita beri ruang dan waktu kepada teman-teman kita yang masih baru. Yuk silakan. Ya, selamat malam Pak Martin Ali. Ya, selamat malam Bapak. Ya, Pak, ini Pak,
saya mau tanya sama Pak Martin Ali. Halo? Iya. Jadi gini, Pak, kita kan tahu bahwa Daud itu kan termasuk juga seorang nabi, Pak. Betul nggak? Siapa? Daud itu kan juga termasuk seorang nabi. Siapa tadi kurang jelas tuh ngomongnya? Daud kan termasuk seorang nabi, Pak. Betul nggak, Pak? Ya. Daud itu raja. Baik, sebentar Pak Emil, sebentar. Tolong Pak Martin, sebentar. Tolong teman-teman yang tidak berbicara, tolong di mute sendiri dong mic-nya. Tolong didisiplinkan dirinya sendiri biar tidak mengganggu di sini. Al-Mahaba itu mic-nya masih terbuka. Tolong, nanti kalau mic kalian terbuka tanpa sengaja, itu akan ada suara masuk ke dalam Zoom ini dan itu akan mengganggu diskusi. Jadi hormati teman kalian ya. Oke, lanjut. Dialog dulu nanti saya masuk nanti. Oke. Oh, rupanya dari Pak Martin. Pak Martin lagi membuka YouTube ya? Pak Martin. Iya. Suaranya masuk ke sini, Pak Martin. Pak, tolong disebutkan di ayat mana Tuhan itu berbicara langsung kepada Daud, Pak. Di dalam kitab Samuel ya, Jadi Tuhan itu berbicara Daud itu secara langsung, Pak. Jadi enggak. Sebab gila, Pak. Saya pelajari itu Daud itu kan orang yang dipilih oleh Allah, ya kan? Iya. Dalam sejarahnya Daud itu tidak pernah berkomunikasi dengan Allah secara verbal, gitu loh. Jadi Daud itu ketika firman Tuhan itu turun kepada Daud itu selalu melalui perantara, Pak, gitu loh. Tetapi Daud itu dipilih oleh Tuhan, gitu loh. Bukan ini entar ya, saya atur dulu. Buat teman-teman yang tidak berkepentingan untuk berbicara, tolong dong ditutup sendiri mic-nya. Hargai teman. Kalau kita lihat bagaimana dialog Tuhan dengan Daud itu ya ada di dalam kitab Samuel ya. Ya, itu. Jadi misalnya pada waktu Samuel dipanggil untuk memilih menolak Saul untuk menggantikan Daud. Ya, jadi Daud itu dipilih Tuhan. Jadi pada waktu ayahnya menunjuk anak-anaknya itu ternyata tidak dipilih, tapi Daud sebagai seorang gembala lalu ditunjuk. Nah, ini yang Tuhan pilih gitu. Nah, di sanalah Tuhan tunjukkan bahwa Daud ini yang dipilih untuk menjadi raja menggantikan Saul. Ya, sebenarnya banyak ayat-ayat itu banyak sekali berbicara karena pada waktu Daud juga pernah salah, dia juga berbicara dengan Tuhan dan Tuhan juga menjawab pertanyaannya, pengeluhannya gitu. Pada waktu ya, Tuhan sering berbicara kepada mereka, pada nabi-nabi, pada raja-raja gitu. Seperti itu, seperti misalnya kepada Salomo. Pada waktu dia mau jadi raja, dia juga bicara dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau di Alkitab tuh para utusan-utusan tuh langsung bicara dengan Tuhan gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya sebutan Daud itu kebanyakan kalau kita lebih menyebut dia sebagai raja gitu, bukan nabi. Nah, nabi itu sebagai utusan. Jadi kalau misalnya kita mau julukin dia nabi juga ya tidak terlalu salah lah. Tapi kalau yang kita tahu dia dikenal sebagai seorang raja yang menggantikan Saul. Pada waktu orang Israel meminta raja. Lalu Tuhan bagaimana? Kalau menurut Bible sendiri, Daud seorang nabi bukan, Pak? Dia raja, seorang raja. Tidak disebut sebagai nabi, tapi raja. Gitu loh. Dia mulainya gembala domba. Lalu diangkat menjadi panglima. Sebagai nabi, Pak? Ada tertulis sebagai nabi begitu? Tidak ada tertulis sebagai nabi gitu? Mungkin ada, tapi dia disebut lebih dikenal sebagai raja gitu ya. Karena seperti Yesus pun ada yang bilang dia nabi. Kirain Pak Martin mau mengatakan Daud bukan seorang nabi menurut Bible. Kalau Pak Martin
mengatakan Daud seorang nabi, bukan seorang nabi menurut Bible, nanti saya tunjukkan ayatnya. Tapi Pak Iya, bisa juga nabi itu kan utusan. Sedangkan Daud juga sebagai utusan, tapi kita kenal dia sebagai raja gitu loh. Jadi saya kira pemahamannya itu aja. Tapi gini Pak, tapi kan Daud itu kan tidak pernah Tuhan itu berbicara langsung sama Daud Pak, tetapi melalui perantara Pak. Enggak. Kalau pada nabi-nabi itu langsung gitu. Tuhan bicara. Enggak. Coba gini, coba apa namanya belajar dulu. Maksudnya dicari dulu ayatnya. Karena setahu saya Daud itu Tuhan berbicara kepada Daud itu selalu melalui perantara, melalui Samuel, melalui Nabi Nathan. Bahkan Daud aja mencari kehendak Tuhan itu melalui batu Urim dan Tumim gitu loh. Itu sih yang saya tahu ya ketika saya belajar tentang Daud gitu loh. Jadi apa namanya Daud ini, tapi kan kalau kita tahu kan bahwa Daud itu adalah biji matanya Tuhan gitu. Ya. Dan bahkan kalau diceritakan lagi bahwa hatinya Daud itu melekat kepada Tuhan gitu loh. Ya. tapi Tuhan tidak pernah bicara sama Daud secara verbal, secara langsung, secara polis gitu loh. Tetapi melalui perantara gitu loh. Ya kan? Artinya kan bahwa artinya kan semua cara Tuhan untuk mengutus seseorang, bahwa Daud itu luar biasa Pak gitu loh. Ya kan? Ya kan? Salah satu pengarang kitab Mazmur istilahnya itu. Gitu. Jadi kalau saya bilang sih Daud tidak pernah. Jadi Tuhan tidak pernah bicara sama Daud itu secara langsung gitu, tetapi melalui perantara Pak gitu. Baik, silakan Pak Martin dijawab. Selanjutnya nanti digeser pertanyaannya ke Mas Emil ya. Pak Bambang Martapura tolong di mute sendiri. Oke, langsung Pak Martin dijawab aja. Iya, memang pada waktu dia berbuat dosa itu Nathan yang menegur memang. Tapi langsung dia juga berpuasa, dia juga nangis, dia bersedih terhadap Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Nah itulah, ya jadi dia ngaku kesalahannya gitu. Nah, waktu ditegur oleh Nathan gitu. Jadi kalau bilang tidak pernah bicara, saya kira enggak lah, pasti pernah bicara, karena apalagi Daud gitu ya, sama Salomo aja dia bicara, apalagi Daud gitu. Baik, terima kasih Pak Martin. Ya, itu jawabannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin, silakan untuk selanjutnya Aki Emil untuk speak up. Oke, makasih ya Pak Martin. Saya melanjutkan pertanyaan daripada Pak Bambang Martapura. Dalam Matius 1 ayat 1 kan dijelaskan kalau Yesus itu adalah keturunan anak Abraham, anak Daud. Tapi ya betul kan. Tapi dalam perjanjian lama itu Abraham itu artinya penggambaran Abraham dalam perjanjian lama dan penggambaran Daud dalam perjanjian lama itu sangat memiriskan sekali ya. Daud berkelakuan menghamili istri orang, dan Abraham mempunyai gundik. Itu kan, kalau gundik kan istilahnya kan sesuatu yang konotasi yang negatif. Sementara dalam Matius 1 itu sangat jelas dikatakan kalau Yesus itu keturunan Abraham, anak Daud. Yang pertanyaannya, kenapa diambil? Padahal kan mereka itu kan nabi yang seperti yang Pak Martin bilang. Kita tanya yang tertulis dalam perjanjian lama itu sangat memiriskan sekali. Kenapa itu? Jadi memang kalau soal kekurangan, kelemahan manusia itu ya memang itu udah bagian dari keturunan Adam itu. Semua orang udah berdosa. Gitu loh. Tapi satu-satunya manusia yang sempurna dan suci hanya Yesus. Makanya Yesus itu manusia spesial yang dihadirkan oleh Tuhan sendiri untuk mengatasi masalah-masalah manusia, termasuk Abraham, Nuh yang termasuk orang berdosa gitu loh. Mereka itu orang pilihan Tuhan, tapi tidak berarti mereka itu orang seperti Yesus. Yesus itu spesial dari surga, dia adalah firman jadi manusia gitu. Jadi secara keturunan menurut rencana Tuhan, penyelamatan itu makanya disebut sebagai keturunan Abraham, Daud, itu kan orang-orang pilihan yang spesial gitu loh. Ya harusnya begini, kalau dari Ibrahim itu harusnya kalau mau bagusnya itu harus dituliskan suci juga dong. Sementara
dalam kenyataannya apa yang dituliskan dalam Perjanjian Lama itu kelakuan Daud itu sangat memalukan sekali. Apakah itu yang menjadikan kakek oleh Yesus? Harusnya kan kebawahannya Yesus itu kan harus suci juga. Iya, betul. Jadi masalah Yesus datang itu karena dosa ya. Jadi memang tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar gitu. Tidak ada satu. Dan kita bersyukur Tuhan sendiri mau hadir melalui firman-Nya yang jadi manusia, mau datang sebagai manusia yang sempurna dan suci. Sedangkan semua nabi siapapun tidak ada yang suci, semua itu orang berdosa gitu loh. Dan satu-satunya Yesus datang, tapi digariskan dari orang-orang yang sudah dipilih. Makanya dia bilang keturunan Abraham, Tuhan sendiri gitu, untuk melayani semua umat manusia. Jadi tidak tergantung. Jadi Yesus keturunan penzina dong kalau gitu. Hah? Yesus ya, keturunan penzina dong. Kan dia lahir dari Roh Kudus. Bukan betul. Tapi kan keturunan penzina. Kan Daud dalam Perjanjian Lama kan penzina. Siapa yang bilang dia penzina? Itu dalam ini kan Daud penzina dengan istri orang. Hah? Daud dia, memang. Ya. Artinya Yesus itu keturunan penzina. Ya, tapi diambil dan Daud itu bertobat ya. Jadi Daud itu dianggap benar karena memang dia salah lalu dia bertobat. Karena Tuhan sangat menghargai orang yang bertobat. Gitu loh. Jadi karena manusia ini tidak ada yang benar. Semua orang berdosa. Semua nabi-nabi itu orang berdosa. Tapi mereka itu orang yang menyadari dosanya, lalu mereka bertobat dan mau dipakai Tuhan gitu loh. Jadi intinya manusia ini harus sadar bahwa dia harus berdosa, harus menyadari bahwa dia itu merasa dirinya suci lalu lebih baik dari orang yang lain. Karena setiap orang itu siapapun bisa berdosa sewaktu-waktu, gitu. Boleh saya sampaikan sekali lagi ya Pak Mazul? Boleh ya? Boleh silakan. Sebelum dilanjut, saya mau pemberitahuan dulu untuk Iwan Villa yang ada di live comment Zulfikar Official. Zulkifli M. Abbas, salam akal sehat, dan juga didukung oleh Menara Siar yang lain yang belum bisa saya sebutkan. Untuk donasi Palestina hari ini kita sudah mencapai 43 juta. Untuk lebih lengkapnya, Alhamdulillah. Untuk lebih lengkapnya mungkin Mas Yan bisa melaporkan, Mas Yan. Mas Yan? Ya Mas. Ya, udah nyampe berapa hari ini? Untuk hari ini, per hari ini 43.400 berapa kan ada tadi ya? Sebentar saya lupa lagi Mas. Coba kita cek dulu. Alhamdulillah kita sudah mencapai 43 juta kalau nggak salah itu. Lebih jelasnya lagi sebagai bendaharanya Mas Yan ini akan melamporkan untuk kalian. Alhamdulillah. Udah nyampe berapa Mas Yan? 43.400 berapa tadi? 43.400 sekian. Alhamdulillah. 30 sekian lah. 43 juta sekian dari target kita, insya Allah akan tembus sampai 100 juta dan semua saudara kita yang Tritunggal, karena di sana ada juga saudara kita yang bukan Islam. Begitu. Silakan berbondong-bondong untuk menyalurkan donasinya ke ZCC Official. Untuk nomor rekening ada di running tag di Zulkifli M. Abbas. Mbaksonya channel dan juga menara siar yang lain. Silakan turut berdonasi ke Palestina. Kita akan memfasilitasinya dan akan kita salurkan ke Palestina. Monggo dilanjut Mas Emil. Gini loh Pak Martin, dalam untuk menyampaikan pengajaran Allah kepada umat manusia. Artinya setiap nabi yang dipilih itu jauh dari perbuatan keji, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan tapi dalam kenyataannya setiap apa yang ada dalam cerita-cerita tentang nabi yang ada dalam Perjanjian Lama itu sangat menjadi sekali. Lut disebut berzina, Yakub, pokoknya semua nabi ya. Bahkan ada dalam Yeskel 20:23 ya. Salahkan mulai dari kejadian juga semua. Artinya begini, penghinaan Perjanjian Lama itu terhadap Nabi sangat menyedihkan sekali. Sementara Tuhan adalah keturunan Nabi tersebut. Iya. Sangat menyedihkan sekali. Padahal Tuhan Anda Yesus itu adalah keturunan Nabi tersebut. Iya. Jadi begitu. Jadi kita harus pahami bahwa Alkitab itu bercerita tentang dosa. Jadi Tuhan sebagai satu orang Adam ini membuat semua manusia di dunia ini berdosa semua. Berdosa itu dalam arti bahwa dia sudah jauh dari Tuhan dan dia melakukan hal-hal yang bukan tidak sesuai keadaan. Berarti
Jadi Pak Martin udah gampang ini. Saya cuma masalah Ibrahim sama Daud aja. Dan semua nabi-nabi yang ada dalam Bible. Maksudnya bukan masalah dosa waris. Kalau dosa waris lain pemahamannya. Kenapa? Istilahnya ya harusnya kan kalau keturunan Yesus itu seorang sang suci, harusnya suci semuanya dong, suci semuanya. Mulai dari dia dilahirkan, mulai dari siapa kakek neneknya, harusnya begitu dong. Tapi kenyataannya kan Bible menyebut kalau kakek Yesus itu seorang penzina, harusnya dirubah dong. Lalu bagaimana di Al-Quran itu tidak ada yang kalau Nabi kalau Nabi dalam Al-Quran manusia yang mulia, nggak ada Nabi itu berdosa, nggak ada berbuat bermaksiat, nggak ada Nabi itu. Nah kenapa dia diselawatin? Kenapa diselawatin? Oh, itu beda prospek Pak. Kalau salawat itu kami minta kalau kami dalam Al-Quran, nabi-nabi itu adalah utusan Allah, manusia-manusia pilihan yang akhlaknya mulia, yang jauh dari maksiat dan berbuat keji, jauh dari perbuatan zina. Karena Allah telah menetapkan seorang nabi itu. Tapi kenyataannya yang dalam Bible, nabi-nabi itu malah ditipu oleh Tuhan. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Jadi cerita-cerita yang dikarang oleh penulis Bible itu sangat menghinakan nabi-nabi. Baik, terima kasih. Yang tidak berkepentingan, mic-nya ditutup dong. Tolong ya, dibantu kami di sini. Simen Junior, jangan yang lainnya tolong ditutup dong mic-nya biar nggak mengganggu di sini. Oke, selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilakan Mas Rifan Channel. Mas Rifan Channel. Oke, baik. Betul. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya noise ini. Dah, lanjut. Oh gitu, sebentar. Masih noise nih ya? Udah ning. Enggak. Udah bagus ini. Oke, Rifan. Iya, saya tadi melanjutkan pertanyaan yang penanya sebelumnya tadi, saya lupa namanya. Yaitu, aku sedih juga gini ya, Pak Martin bisa menyatakan bahwa semua manusia termasuk nabi, bahwa nabi-nabi itu juga apa nggak bisa ya diberitahu. Pak Munir juga ini suaranya masuk ke sini. Tolong dong sekali lagi yang tidak berkepentingan mic-nya ditutup. Karena akan mengganggu di sini, suara yang lain masuk ke sini. Biar saya bantu di sini. Sebentar. Oke, dilanjut. Tolong yang tidak berkepentingan ditutup sendiri mic-nya. Ada suara-suara dari luar itu masuk dan akan mengganggu diskusi di sini. Disiplinkan diri kalian di sini, tunjukkan akhlak. Beri kesempatan teman yang lain untuk berbicara. Ya, silakan Mas Rifan Channel dibuka mic-nya. Pak Martin tolong dibuka mic-nya. Ya, silakan. Silakan Mas Rifan, dibuka mic-nya. Oh, Mas Rifan mungkin lagi menjauh dari perangkat ini. Oke, untuk sementara saya tahan. Silakan yang lain untuk speak up. Terutama yang masih baru ini saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan teman yang lain. Saya tadi belum lanjut Bang Jul. Ya, tolong diperhatikan Mas, kalau sudah waktunya dibuka. Jadi waktu jangan sampai dibuang-buang. Iya. Silakan. Kan masih Bang Jul bilang yang nutup ke lain, saya kan diam waktu itu. Silakan. Ya, itu tadi yang saya maksud, yang dimaksud seorang nabi itu orang benar, padahal seorang nabi-nabi ini pilihan dari Tuhan gitu loh. Iya. Bahkan sampai dicontohkan Pak ya, Nabi Khidir pada saat mencontohkan Nabi Musa itu dia membunuh anak kecil Pak. Memenggal kepalanya, itu tidak dianggap dosa Pak dari Tuhan Pak. Itu justru dari perintah Tuhan gitu loh. Jadi pertanyaannya kenapa bisa sampai dikategorikan Nabi pun itu manusia berdosa gitu loh Pak. Ya, makanya tadi sudah saya jelaskan dari mulanya bahwa Alkitab itu pertama bicara tentang dosa. Makanya kalau kita tidak percaya ada dosa waris, ya memang seperti pendapat Anda ini, bahwa Anda anggap bahwa manusia kalau sudah dipilih Tuhan itu dia suci. Nah, kalau di dalam Alkitab tidak begitu. Alkitab mengatakan bahwa
karena sedosa Adam, semua manusia di dunia ini semua berdosa. Karena itu Tuhan adakan karya penyelamatan melalui Yesus supaya manusia bebas dari neraka, supaya manusia bebas dari kutuk dosa. Karena semua manusia itu punya kecenderungan dosa, gitu loh. Nah itu seperti misalnya, sekarang saya ambil contoh aja di Kejadian 6 ya. Kejadian 6 di sini dikatakan begini supaya jelas lah ya. Kejadian 6 ayat 5 dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya selalu berbuat kejahatan semata-mata. Semua manusia di bumi lalu ditenggelamkan. Itu loh. Jadi kalau berbeda ya, pola pemahaman Al-Quran dengan Alkitab berbeda. Al-Quran menganggap bahwa Nabi itu orang suci. Kalau di dalam Alkitab, satu-satunya manusia yang suci dan sempurna hanya Yesus. Itu yang mau ditekankan, sehingga dialah yang layak untuk menjadi penebus dosa untuk semua manusia. Begitu. Dan ini kita berbeda tuh di situ tuh. Gini Pak, pemahaman saya bukan dari Al-Quran, bukan dari apa-apa. Saya hanya berpendapat sebagai orang awam gitu loh. Para nabi-nabi itu adalah manusia berdosa. Padahal di Alkitab sendiri tidak ada itu menyatakan bahwa nabi itu berdosa. Bahkan diceritakan kepada kita Bapak dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan itu ya banyak nabi-nabi yang dinyatakan berdosa. Sedangkan kalau Nabi Sulaiman itu loh Pak, itu udah hasil dari zina Pak. Kalau memang Pak Daud yang berselingkuh dengan Batseba itu istri orang lain, anaknya ya Sulaiman Pak. Salomo anaknya. Iya. Lalu? Nah itu. Jadi memang kita menurut cerita Bible, padahal kalau di cerita Al-Quran tidak pernah menceritakan itu ibaratnya bersih daripada kata dosa. Sekalipun dia berbuat dosa itu tidak dianggap dosa oleh Allah, begitulah Pak. Iya. Jadi saya sangat menyayangkan statement Bapak menyatakan bahwa semua manusia Nabi itu adalah manusia berdosa. Itu tidak bisa Pak. Buat apa dipilih Tuhan kalau dia berdosa gitu loh Pak. Dan pengajaran Bapak mengenai dosa waris itu kan tidak ada Pak, diajarkan di kitab manapun, tidak ada yang diajarkan seperti itu. Iya, itu kan cuma buat-buatan aja Pak. Ya itu kan menurut pendapat Anda. Ya. Nah, ini menurut orang Kristen itu beda, makanya kita saling menerima saja. Kalau pendapat Anda bahwa tidak ada dosa waris, ya silakan aja, Bro. Martin dan Pak Arifan, itulah jawabannya dari Pak Martin. Apapun jawabannya, terserah semua kepada netizen yang menilai. Jadi kita cukup bertanya, kalau perlu. Terima kasih Mas Rifan. Untuk saya tertibkan ya, biar kondusif. Selanjutnya akan saya beri waktu untuk Aki Al-Ghifari. Silakan Aki Al-Ghifari untuk membuka mic-nya. Ya oke. Assalamualaikum Pak dan selamat malam Pak Martin. Selamat malam. Ya. Kan ini yang saya tanyakan kepada Pak Martin, ini masalah penembus dosa kan. Jadi begini Pak. Kan memang kalau yang namanya penembus dosa kan semua ditanggung oleh Yesus. Nah, yang saya tanyakan, apakah kalau kita bunuh dia, misalkan kalau kita bunuh suaminya orang itu, nah itu kan berarti kita tidak berdosa, yang tahu kan Yesus. Apa begitu Pak Martin? Silakan Pak Martin. Iya. Jadi mengenai penebusan dosa, makanya pertama sekali kita kenal dosa waris. Ya, itu yang ditolak oleh tadi ada saudara kita si Ahmed Memil ya, menolak bahwa tidak ada dosa waris. Itu kan menurut Al-Quran. Nah, di dalam kekristenan itu justru yang paling utama itu adalah dosa waris. Dosa yang dibuat oleh Adam yang terus menjalar kepada semua manusia. Itu persoalannya. Sehingga semua manusia itu berdosa gitu loh. Nah, semua manusia itu sudah berdosa, tidak ada yang benar. Makanya Yesus itu sendiri satu-satunya yang Tuhan utus, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia, satu-satunya manusia yang suci dan sempurna gitu loh. Tetapi oleh satu orang Yesus, kalau kita bunuh orang berarti kita berdosa dong, yang gitu ya? Ya. Kalau kita bunuh orang berarti kita tidak berdosa, yang tanggung kan oleh Yesus. Saya belum jelaskan semua. Pertama, penebusan dosa itu supaya kita diterima sebagai umat Tuhan, ya kan? Jadi penebusan dosa sebagai saya orang Kristen, setelah saya orang kafir tadinya, tapi lalu dipilih Yesus, saya dibaptis. Baik, terima kasih Pak Martin. Pak Martin, tolong ditahan dulu. Ini sepertinya diskusinya sudah mulai terbentuk.
terbentuk karena di sini sudah banyak partisipan, ada 50 orang partisipan dan semuanya ingin bicara. Saya sarankan Pak Martin dengan teman-teman yang masih ingin berdiskusi dengan Pak Martin, saya sarankan untuk bergeser ke ruang yang lain. Saya sarankan untuk bergeser ke ruang debat. Pak Martin bisa bisa bergeser ke ruang debat. Buat teman-teman yang lain yang ingin melanjutkan diskusi dengan Pak Martin, silakan bergeser ke room debat. Pak Martin bisa pindah sendiri ke ruang debat, room debat. Sebentar, saya akan pandu. Sebentar ya. Kalau nggak dianukan begini nanti akan ada room Al-Quran, room Ikra. Room debat yang paling bawah, room debat. Paling bawah, Pak. Langsung klik join. Teman yang ingin melanjutkan lebih intensif lagi dengan Pak Martin, silakan bergeser ke sana. Oh, Pak Martin sudah meluncur ke sana. Oke, selanjutnya di sini ada Tunas Daud ini. Selamat malam Tunas Daud. Pak Tunas Daud. Dibuka mic-nya Tunas Daud. Tunas Daud ini dari Kristen juga ini. Selamat malam Tunas Daud, bisa dibuka mic-nya. Dan juga ada Pak Taubat ini juga dari Kristen. Selamat malam Pak Taubat dan Tunas Daud. Malam. Halo, selamat malam Tunas Daud. Ya, halo Tunas Daud. Mungkin koneksinya ini lagi bermasalah ini. Karya saya Selamat malam kawan-kawanku dari Kristen, jangan malu-malu. Mari kita rapatkan barisan, kita saling merangkul, dan mari kita saling berdiskusi sehat, dan tidak lupa pula buatkan secangkir kopi campur masako. melek kalau situ. Baik, untuk Iwan Villa yang ada di live comment Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, karena teman kita dari Kristen Taubat dan Tunas Daud masih belum merespon panggilan saya, mungkin lagi menjauh dari perangkat. Untuk sementara live-nya akan saya akhiri dan akan live lagi setelah mereka itu bisa saya hubungi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di live